everybody, welcome back again with me Miss Nira Rosdiana. Selamat datang kembali dengan saya Ibu Nira Rosdiana. Today we are going to learn about how taking message through phone. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya menerima atau membuat pesan melalui telepon. As usual, students, seperti biasa, di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas yang harus Anda kerjakan dan dikirim melalui e-learning kembali. Oke? Happy watching, guys. Well, hello again, student with me, Miss Nira Rosdiana. Like I said before in our previous video, that today we are going to learn about taking message through phone. This is our second meeting. Ini adalah pertemuan kedua kita, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat pesan melalui telepon. Jadi kemampuan Anda bertelepon dan menerima atau memberikan pesan melalui telepon akan kita pelajari hari ini. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya, walaupun kita kondisinya masih tetap seperti ini. Oke, let's start our lesson, student. Oke. Welcome to KD2. Kompetensi kedua ya, telepon English, how to take and give message. Okay, let's start our lesson. Jadi dalam pertemuan kedua ini diharapkan siswa mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon. Or in English it say taking simple phone message. Kemudian juga Anda diharuskan menguasai kompetensi. Keterampilannya adalah menuliskan kembali. So you have to rewrite message through phone. Menuliskan kembali teks pesan sederhana lewat telepon. Oke? Jadi itu ya tujuan kita belajar KD kedua hari ini. Oke? Don't forget, my explanation is not only through PowerPoint, but also I will give you a little bit video YouTube, so you can understand more about our lesson. Okay, next. Okay, I want you to look at the pictures. What do they do? See, they are taking phone. They are communicating through phone. And the other one is writing something. Okay, next. Okay. Bahasa standarnya adalah hi, how can I help you? Seperti itu ya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi. Ini hanya tolong diperhatikan dulu aja kemana arah pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, next. Ini ada kind of expression, ada berbagai macam ekspresi yang bisa kita pilih kalau kita bercakap-cakap melalui telepon. Biasanya selalu diawali oleh greetings. Greetingsnya yang standar adalah good morning, hello, ya. Ini ada beberapa yang bisa Anda pilih. Silahkan, yang mana sama aja semuanya. Saya akan coba bacakan ya. Good morning. Kalau misalnya namanya kamu Nira, good morning, this is Nira speaking, seperti itu. Atau kalau mau informal ya dengan teman, hi, is Anwar there, seperti itu. Hai, apakah Anwar ada di sana, gitu. Is Anwar there, itu yang informal ya, karena tetap saja dibagi menjadi dua bagian, formal dan informal. Jadi bahasa yang resmi dan tidak resmi, tergantung kepada siapa Anda melakukan telepon. Kalau sama teman mungkin kita pakai bahasa yang informal, kalau sama orang yang lebih dewasa atau sama guru misalnya dalam kondisi yang resmi tentu saja menggunakan greetings ya, biasanya good morning, seperti itu. Ini bisa dipilih ya, could I speak to blah 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 please. Hello George phone, who is it? Thank you for calling, itu kalau misalnya bilang terima kasih ya sudah menelpon, gitu. Nah, kalau mau menitipkan pesan, kalimat standarnya adalah can I leave a message please, seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata kamu orang Indonesia, kemudian ada yang nelpon orang luar ya, orang Western, kemudian kamu merasa nggak pede dengan bahasa Inggris kamu bisa bilang kayak gini, I'm sorry, I'm afraid my English isn't very strong. Maksudnya maaf ya, bahasa Inggris saya kurang bagus, gitu ya. Jadi mungkin orangnya nanti yang di sana kalau mau ngomong sama kamu, ngomongnya akan pelan-pelan. Kalau nggak kedengeran, aduh maaf ya nggak kedengeran, gitu. Kamu bisa bilang sorry I didn't catch that. Nanti orangnya pasti otomatis akan mengulang kembali apa yang kamu ucapkan. I can hear you very well, seperti itu juga bisa.
Kalau menyudahi telepon bisa bilang bye bye, talk to you soon, speak to you again soon. Kalau tunggu sebentar ya, nah seperti itu. Kamu bisa bilang just a minute, wait a minute, seperti itu. Oke. Next ya, masih banyak kok ini, jadi harus kita agak cepat sedikit ya. Next. Nah ini juga sama kayak tadi, ini adalah phone conversation, kind of expressionnya seperti ini. Good morning, this is Nira speaking. Hi, is there Anwar there? Seperti itu, sama kayak tadi. Could I speak to bla 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 adalah bahasa yang resmi. Jadi masih masuk ke dalam kategori bahasa yang sopan. Could I speak to Anwar please? Gitu. Sama kayak tadi ya, aduh maaf nih nggak kedengeran ngomongnya terlalu cepet ya, misalnya. Sorry I didn't catch that, seperti itu. I'm sorry I can hear you very well. Nanti orangnya pasti akan otomatis mengulang kembali. Tunggu sebentar, just a minute, wait a minute, sama aja. Next ya. Oke, next. Ini adalah frasa-frasa, kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa Anda pilih. Kalau pick up itu berarti menerima telepon, speak up itu berarti tolong dong ngomongnya agak kenceng, speak up please, berarti artinya kamu ngomongnya terlalu pelan, terlalu lembut. Nanti kalau kamu ngomong speak up please, nanti pasti yang di sana akan ngomong lebih kencang lagi. Get through itu maksudnya menyambung. Hang on itu tunggu sebentar, to wait for a moment, wait a moment, just a minute, hang on, gitu ya. Cut off itu berarti I'm sorry to cut off your conversation. Nah, maaf ya mau saya potong dulu nih, gitu. Kemudian call back itu nanti mau telepon kembali, to return a phone call. Hang up itu berarti tunggu ya, jadi kamu menutup telepon, di hang up sama kamu. Put through itu disambungkan, biasanya kalau di kantor biasanya diterima oleh resepsionis, kemudian resepsionisnya menyambung kepada manajer misalnya, jadi put through disambungkan. Hold on, tunggu sebentar, wait a moment, sama aja. Break up itu berarti sambungan terputus ya. Ini ada beberapa pilihan phrasal verb yang bisa Anda pilih. Next ya. Sama ini juga leaving and taking a message. Jadi bahasanya adalah can I leave a message gitu. Misalnya kamu yang nelpon nih, menelpon seseorang teman kamu, tiba-tiba temennya yang dicari nggak ada, jadi kamu bisa bilang sama orangnya, can I leave a message please, boleh saya tinggalkan pesan gitu. Atau sebaliknya resepsionisnya yang menawarkan kepada Anda, can I take a message gitu, jadi kamu yang harus ngasih pesan ke mereka. Would you like to leave a message, sama aja ya. Would you like to leave a message, could you give him atau her a message, could you ask him atau her to call me back, could you tell him atau her that I call, could you give me your name please. Berarti kalau orang yang ngomong begitu, tandanya kamu harus menyebutkan siapa kamu, mau menelpon siapa, dan kalau orangnya tidak ada silakan tinggalkan pesan. Kalau misalnya kamu bilang my name is Nira, terus orangnya bilang could you please spell your name, tandanya orangnya pengen tahu ejaannya seperti apa. Jadi kamu harus mengeja N-I-R-A seperti itu ya. What's your number please? Nanti kalau minta tolong untuk ditelepon kembali, ya mau tidak mau kalian harus meninggalkan nomor yang bisa dihubungi. Jadi what's your number please? Jadi nanti kamu sebutkan nomor kamu. Gitu ya. Next. Berikutnya adalah ini masih sama. Biasanya kalau kamu ada di pihak yang menerima telepon, biasanya nih lihat ya, taking phone message. Phone message should always include caller's name and company name. Jadi kalau misalnya itu harus ada nama yang menelpon, kemudian perusahaannya. Time and date of call, waktu dan tanggal nelponnya kapan. What's the call is regarding. Jadi tujuan teleponnya apa. If a follow up, a return call is needed. Sebutkan kalau memang butuh ditelepon kembali atau seperti apa. Dan jangan lupa phone number, sampaikan juga nomor telepon atau nomor rumah yang bisa dihubungi ya. Oke, next ya. Semoga ibu ngomongnya nggak cepet-cepet ya. I do my best to speak as clear as possible. Oke, next. Oke, ini ada formsnya, ada
formsnya yang bisa Anda, kalau misalnya kamu bekerja sebagai resepsionis di sebuah kantor, nanti kamu biasanya di hadapan kamu ada telepon message, bentuknya bisa macam-macam ya, ini contoh aja, jadi ini bukan bentuk baku. Jadi biasanya telepon message itu terdiri dari caller's name, siapa yang nelpon, callers itu kan penelpon berarti ya, caller's phone number, nomornya berapa, message-nya apa gitu, buat siapa telepon itu ditujukan. Saya ulangi lagi, jadi ini contohnya nih, yang di sebelah sini contohnya, who is the message is for, message for Jack Smith from Waters Short namanya itu ya, kontaknya berapa, jadi bisa ditelepon balik kalau ngasih nomor HP atau nomor telepon bisa dihubungi, jam nelponnya kapan, tanggal berapa, mau ngapain, mau nelpon, apakah penting gitu. Kalau mau disebutkan apa silahkan, tapi kalau enggak juga cukup disebut urgent, artinya nanti orangnya pasti yang menelpon, yang ditelepon akan menelpon balik. Kalau mau disebutkan ya sebutkan aja misalnya ya, message taken by, nah yang menerima telepon siapa gitu. Jadi saya ulangi ya, pesannya buat Jack Smith, dari siapa, dari Walter Schultz, itu yang nerima teleponnya siapa, Gino gitu ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri kok. Kalau belum paham diulang-ulang aja menonton video ini ya. Oke, next ya. Oke. 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 Kita ulang lagi ya, biar kamu dapat bayangan. Tapi nanti kalau masih belum paham juga diulang kembali juga bisa sendiri ya. Berkali-kali nonton videonya nggak jadi masalah sampai kamu paham. Tapi waktu SMP pasti sudah belajar seperti ini, jadi sekarang itu SMP udah belajar, SMK kelas 10 udah belajar. Pokoknya kalau bahasa Inggris itu materinya diulang-ulang sebetulnya ya. Oke, bisa ya sendiri ya nanti. Oke. Yang tadi ya, message for, from, itu ya, taken by. Jadi for itu buat siapa, from-nya itu dari siapa, kemudian taken by-nya yang nerima teleponnya siapa. Next. Ini ada contoh dialog ya, contoh dialog between Raffi and Asa. As usual, student seperti biasa kalau ingin lancar berbahasa Inggris ya harus mau belajar membaca out loud. Jadi dibacanya harus dikeluarkan suaranya ya. It's okay if you don't have really good pronunciation because English is not our language ya. Jadi bahasa Inggris kan buat kita is our second language, so it's okay as long as you want to study ya. Nanti juga lama-lama akan bisa. Saya akan coba contohkan 2 atau 3 kalimat pertama ya. Hello, can I speak to Anuj? Kata Asya-nya, oh yang nerima teleponnya Asya. Anuj is not at home right now. Who is speaking? Nah, tolong diperhatikan yang di underline, yang di garis bawah seperti itu. This is Raffi, his friend. May I know who is on the line? Boleh saya tahu siapa yang sedang berbicara gitu ya, yang nerima telepon saya siapa? This is Asya, his sister. Ini Asa, saudaranya gitu. Oke, sisanya seperti biasa ya. Kamu coba cari tahu sendiri. Berikut juga harus punya keinginan untuk tahu ini obrolan ini tentang apa sih gitu ya. Next. Oh, ini sudah ada assessment. Ini jangan lupa seperti biasa kita belajar di rumah, BDR juga daripada BT, biar kita tetap fresh ya, walaupun tetap di rumah tapi tetap belajar. Ini ada latihan sederhana, saya insya Allah buatkan yang tidak terlalu rumit. Ini adalah basic English dialogue telepon, jadi ada percakapan, bahkan ini jawabannya sudah tersedia. Jadi contoh dialog pertama, taking a message, ada percakapan antara John dengan caller. Nah itu titik-titiknya diisi dengan kata-kata yang ada di bawahnya tuh. Jadi nomor 1 dialognya jawabannya sudah disediakan, leave, call, speak to. Nomor 2 juga sama, sudah ada jawabannya nomor telepon, terus wrong number dan supermarket. Kemudian nomor 3 juga sama, sudah ada jawabannya John, this, calling. Sederhana, insya Allah untuk anak kelas 10, 11 itu masuk kategori yang mudah ya. Untuk anak kelas 11 ini mudah.
Oke, next. Itu ya. Assessmentnya kapan Bu dikumpulkan? Saya kasih waktu biasanya setiap materi kurang lebih 2 minggu, jadi cukup banget untuk dikerjakan, masih banyak waktu dan dikirim melalui e-learning seperti biasa. Oke ya, thank you for your attention. Saya cukupkan sampai di sini, tapi kemudian di akhir kalimat nanti akan saya beri cuplikan YouTube untuk bikin kalian lebih jelas lagi tentang materi kita. Oke ya. Sekarang silahkan menikmati videonya. Akan saya coba buka dulu. Wait a minute. Oke, kelas 11. Hello, what is the language of telephone conversations? You will learn about this in this video. Let's start with the types of phones. Phones can be landline, those old phones with a cord, and mobile phones. We usually speak or talk on the phone. Please remember about the preposition on. You can also send SMS messages or text. So when you want to talk to someone on the phone, you ring, phone or call this person, or you text this person. Telephone conversations can be formal or informal. Let's take a look at a formal conversation. Hello, can I speak to Mr. Davis, please? I'm sorry, but he's out at the moment. Do you want to leave a message? Yes, please. It's Jack French. Can you ask him to call me back, please? Yes, sure. Thanks. So when you start a formal conversation on the phone, you can say, hello, is that Mr. Davis? Or, can I speak to Mr. Davis? If you are Mr. Davis, you can say, yes, speaking, but if you are not and Mr. Davis is not in the office, you can say, I'm sorry, he's not in at the moment, or I'm sorry, he's out at the moment. Can I take a message? If Mr. Oke ya, saya potong dulu sebentar. Ini contohnya ya. Hello, is that Mr. Davis? Jadi kamu yang nelpon, mau ketemu sama Mr. Davis. Halo, apakah ini Mr. Davis? Yes, speaking. Gitu. Kalau iya, yang angkatnya Mr. Davis. Kalau yang angkatnya orang lain dan Mr. Davis yang nggak ada, ya tadi itu kalimatnya bisa dibilang I'm sorry he is not in at the moment, gitu. Atau I'm sorry he is out at the moment, can I take a message? Ada pesan tidak? Gitu. Kalau orangnya ada tapi misalnya di ruangan yang berbeda, Anda bisa bilang hold on a moment, tunggu sebentar ya, I'll get him for you. Saya akan panggilkan orangnya dulu, saya akan panggilkan dia, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mr. Davis is in the office, but you need some time to find him. You can say, hold on a moment, I'll get him for you. Hold on a moment means wait, please. Take a message means to pass this information to someone who's not around, and you can say, yes, please, can you tell him Mr. French called? If you want to introduce yourself, you'd say, this is Mr. French from the Odeon Company, for example. If you want to explain the purpose of your call, you can say, I'm calling you to ask about a price list. Another typical phrase is, can I call you back? Put through means to connect to another person or another department. For example, hold on, I'll put you through to the marketing department. Hi Veronica, it's Mike. Hi Mike, how are you? I'm fine, thanks, and you? I'm okay, thanks. What are you doing in the evening? Let's go to the cinema. Sounds good to me. In informal conversations, just avoid formal language. Say hello, hi, it's Mike, who's calling please? More words about phones. Look, the telephone is ringing. When you start a conversation on the phone, you pick up the phone or pick up the receiver, and when you finish it, you hang up the phone or hang up the receiver. To make a phone call, you need to dial the number first. And sometimes you can't get through to someone because the person is already talking or cannot answer your phone call.
And sometimes you're talking on the phone and suddenly the conversation stops for technical reason and you say you got cut off. More troubles on the phone. When the person you're calling to is already talking on the phone, the line is busy or engaged. Oke ya, saya potong lagi. Kalau misalnya teleponnya ternyata sibuk, itu biasanya ada istilah the line is busy atau engage. Jadi jaringannya sedang sibuk karena orangnya mungkin yang ditelepon juga sedang menelpon lagi. Atau sebaliknya kalau misalnya nelpon ternyata salah sambung. Nah, kamu bisa bilang I'm sorry, it's the wrong number gitu. Atau sebaliknya, aduh mau telepon tapi baterainya tinggal dikit lagi misalnya ya. Anda bisa I'm sorry, the battery is low atau the battery is flat. Itu tandanya kayak gitu ya. Oke, next ya. Sometimes we dial the wrong number, and on the mobile phone, the battery may be low or flat. When you can't hear someone well on the phone, you can say, sorry, the line is quite bad, and two more polite phrases. May I ask who's calling, please? Can I take your name and number, please? Oke, saya potong lagi. Kalau misalnya jaringannya jelek, sinyalnya jelek, yang ngomong di sana nggak jelas kedengeran, kamu bisa bilang seperti ini, sorry, the line is quite bad. Atau kalau kamu pengen tahu yang nelpon ini siapa sih namanya gitu, pengen tahu, may I ask who is calling please, seperti itu. Terus kalau misalnya kamu pengen tahu namanya siapa, nomornya berapa gitu ya, can I take your name and number please, seperti itu. Kalimatnya kayak gitu ya. Oke ya, lanjutkan ya. Oke, I think that's all. Pembelajaran KD2 kita hari ini sudah selesai. Jadi silakan diulang-ulang lagi menonton videonya kalau kurang jelas. Dan tolong nanti ada tugasnya dikumpulkan maksimalnya pengerjaan 14 hari atau 2 minggu ya. Oke guys, student, thank you for joining me and see you next. Bye bye.